Mana Arya Kamandanu? Dia terluka sewaktu bentrok dengan Empu Tong Bajil. Saya tanya, di mana Kamandanu sekarang? Jangan kasar padaku, Rake. Aku bukan budak Tuan. Aku bukan bawahan Tuan. Dan aku melakukan tugas ini atas persetujuan Patih Nambi. Saya peringatkan sekali lagi, Tuan. Pendekar pendek yang bernama Empu Tong Bajil itu sangat berbahaya. Juga Dewi Sambi. Saya mohon pamit. Itu yang saya tidak sukai dari seorang pendekar. Seenaknya, mudah tersinggung, dan mau menang sendiri. Sekarang kita lanjutkan rencana kita. Silakan Rakrian Rangga. Sudah. Besok lagi. Mendingan sekarang kamu tidur. Siapa tahu kamu mimpi bisa ketemu guru lagi. Besok aku harus pergi, Wirot. Kemana? Ke Sungai Kapulungan. Kalau kamu sudah sampai di sana mau apa? Aku akan mencari seseorang. Atau mungkin desa yang bernama Lungga. Itu tuh namanya untung-untungan. Tidak apa-apa. Hidup juga untung-untungan. Kamu mau ikut? Akan aku cari mutiara itu di sini, di gua ini. Kalau begitu kebetulan. Kalau nanti ada yang cari aku namanya Sakawuni, katakan saja aku pergi ke Kapulungan. Nanti aku akan kembali lagi ke sini. Maaf Kisanak. Apa nama sungai ini? Kapulungan. Anakmu kemana? Maaf, apa di dekat sini ada sebuah desa? Ada. Di seberang sana. Ada 2 desa. Desa Kapulungan sama Desa Sawir. Anak mau nyebrang? Iya Ki. Silakan sama kudanya.
Mau kemana, Cah Bagus? Maaf Nyai, apakah benar ini desa Kapulungan? Benar, memang dulu namanya Kapulungan, tapi sekarang disebut Gedung Peluk. Cah Bagus mau cari siapa? Apa di sekitar sini ada desa yang bernama Lunggah? Ki, Cah Bagus ini tanya, apa ada desa yang namanya Lunggah? Lunggah. Lunggah kan nama si Aki yang tinggal di dekat hutan bambu itu, Toki. Terima kasih Nyai. Maaf Nini, apakah benar di sini rumah Ki Lunggah? Kisanak siapa? Saya dari desa Kurawan. Nama saya Arya Kamandanu. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Ki Lunggah. Bapak belum pulang. Barangkali sore baru datang. Kalau Kisanak mau menunggu, silakan. Itu ada amben. Mungkin Kisanak mau istirahat. Terima kasih Silakan. Nini. Lu Jinggan, bangunkan dia. Ajak dia makan. Iya, Pak. Bapak tahu desa Kurawan itu di mana? Jauh. Dulu Bapak pernah ke sana. Kisanak. Kisanak. Bapak sudah datang. Silakan Kisanak. Bapak sudah menunggu di dalam. Baik. Rupanya saya ketiduran. Kelihatannya Kisanak letih sekali. Saya sudah menyediakan minum dan pisang rebus. Iya, saya tidak pernah istirahat selama di perjalanan. Silakan. Silakan duduk di sana. Kita makan malam sama-sama dulu. Terima kasih, Ki. Dok, sentre itu taruh di sini. Biar lauk buatanmu kelihatan. Maaf, ternyata Ki Lunggah itu Bapak. Saya juga baru tahu bahwa anak mencari saya. Tadi siang anak hanya menanyakan desa Kapulungan. Iya kan? Maaf, Ki. Ayo, mari. Silakan. Kita ngobrol sambil makan. Sebenarnya ada perlu apa Anda mencari saya?
saya mendapatkan tulisan Kapulungan. Juga tulisan nama Bapak pada batu bersurat peninggalan guru saya. Batu bersurat. Ada 4 batu lempengan dari peninggalan guru yang setelah kami susun ternyata bergambar naga bumi. Dan tulisan keterangannya pada pinggiran lempeng batu itu ada tulisan Kapulungan dan nama Bapak. Siapa nama gurumu? Empu Ranubaya dari Kurawan. Orang itu senangnya membuat teka-teki. Bapak kenal? Dia adik seperguruan saya. Kami bertiga, murid utama dari Empu Sasi, di samping banyak lagi cantrik yang lain. Orang hanya mengenal Empu Sasi sebagai ahli gegaman, pewaris Empu Gandring. Padahal guru juga sangat mumpuni dalam ilmu kanuragan. Ada beberapa jenis jurus ciptaannya yang sangat hebat. Tapi yang paling menonjol adalah jurus Naga Puspa. Sayangnya Adi Ranubaya dan Adi Hanggareksa tidak begitu tertarik. Mereka lebih mendalami ilmu gegaman. Hanggareksa itu ayah saya, Kilungga. Welah. Bagaimana keadaan ayahmu? Juga Adi Ranubaya. Ayahanda Hanggareksa dibunuh oleh pasukan Kediri. Sementara guru diculik oleh utusan dari Kitai Nagari. Dan menurut berita beliau telah tewas setelah membuat senjata pusaka yang akhirnya dibawa pendekar Mongol dan kemudian diserahkan kepada saya. Bagaimana kalau kita jalan-jalan keluar rumah sebentar? Di sini rasanya agak sumuk. Tadi katamu lempengan batu itu bergambar naga bumi. Benar, Ki. Apa bunyi tulisannya? Cakar Nogo Ginurat Papat, Hanawut Angkoso, Petit Nogo Ginurat Papat, Pusoko Ranonggo Matio, Rajah Nogo Ginurat Papat, Sifat Papat, Minongko Roso Jalmo. Sudah berapa jurus naga puspa kamu pelajari? Guru hanya mengajarkan 2 jurus. Kemudian terjadilah peristiwa pahit itu. Karena paman selalu menolak membuatkan senjata untuk kepentingan Singosari. Beliau dikejar-kejar prajurit Singosari. Sesudah itu ternyata guru dibawa pergi ke Kitai Negari. Bunyi tulisan itu memang merupakan panduan untuk melakukan jurus ketiga, keempat, dan jurus akhir dari ilmu silat naga puspa. Tapi setahu saya, Adi Ranubaya pun belum mempelajari sampai tingkat akhir. Apa Adi Ranubaya mengajarkan kepadamu jurus sepi angin? Benar, Kilungga. Syukurlah, sebab tanpa sepi angin, jurus naga puspa akan membahayakan dirimu sendiri. Kau bisa menunjukkan jurus-jurus yang sudah kau pelajari, Kamandanu? Kedua jurus itu kau mainkan dengan bagus. Tapi kelihatannya tenaga dalammu masih belum sempurna, Kamandanu.
Kamu salah kalau sudah mengira yang dilakukan Luh Jinggan itu jurus naga puspa. Maaf Ki, saya yakin itu pasti jurus naga puspa. Paling tidak saya bisa menangkap inti dari cakar Nogo, Kinurat Papat. Kamandanu, itu hanyalah sebuah tarian. Namanya Nisacara Nagini. Sebuah tarian yang saya ciptakan sendiri untuk Luh Jinggan. Kenapa? Luh Jinggan berjiwa halus. Bahkan untuk membunuh semut pun dia tidak tega. Saya tidak mau kalau ilmu kadikdayaan yang adiluhung ini akan sirna kalau saya meninggal. Sementara saya sendiri tidak berniat mendirikan perguruan. Sehingga saya ciptakan tarian yang mirip gerak jurus naga puspa. Tapi benar kan, bahwa semua yang ditarikan oleh Luh Jinggan mengambil inti dari jurus naga puspa? Besok anak ikut saya. Baik Ki. Memang petit naga atau ekor naga itu adalah senjata. Itu mungkin karena Adi Ranubaya menciptakan pedang pusaka. Tapi kalau tidak menguasai jurus akhir dari jurus-jurus naga puspa dengan sempurna, maka pedang pusaka itu akan mencelakai pemiliknya sendiri. Kimun, bawa kembali rakit. Apa seperti ini gambar yang ada di lempengan batu yang kau temukan? Benar Ki Lungga.
Ini adalah 3 jurus akhir dari ilmu silat naga puspa. Tapi untuk menggunakan jurus-jurus ini, tenaga dalammu harus benar-benar mumpuni. Apalagi kalau sudah sampai pada jurus keempat, di mana kau akan menggunakan pedang pusaka pasangannya. Apa maksud Kilungga? Empu Sasi mengatakan, kesempurnaan dari jurus naga puspa adalah pedang pusaka, terutama pada petit naga Ginurat Papat dan jurus pamungkasnya, Gajah Naga Ginurat Papat. Rupanya Adi Ranubaya lebih mengutamakan pembuatan pedang pusakanya. Bagaimana kalau jurus petit naga itu menggunakan pedang yang lain? Tidak akan memiliki kekuatan yang memadai, karena senjata pusaka itu sendiri harus diubur rampi dan diberi mantra-mantra khusus yang hanya dimiliki oleh Empu Sasi. Pedang pusaka itu sendiri akan sangat membahayakan kalau digunakan oleh orang yang tidak memiliki tenaga dalam yang cukup. Bahkan karena diciptakan hanya untuk jurus naga puspa, maka kalau digunakan untuk jurus yang lain akan menyedot tenaga pemakainya. Benar Kilungga, pedang itu seperti melawan saya. Bahkan dia seperti memiliki gerakan sendiri yang sangat liar. Dan itu yang menyedot tenaga dalam saya. Kamu tahu kenapa? Karena Adi Ranubaya pasti telah memasukkan roh naga ke dalamnya. Dan naga tidak mudah untuk dikendalikan, kecuali dengan jurus naga puspa. Di mana pedang pusaka naga puspa itu sekarang? Pedang itu direbut oleh Empu Tong Bajil, Ki. Saya mengalami luka parah, terkena pukulan Segoro Geni hingga pingsan. Waktu saya diberi tugas oleh Senopati Majapahit untuk menumpas gerombolan begal yang dia pimpin. Saya pernah dengar nama itu. Pendekar yang terkenal sangat kejam. Pedang itu akan makan banyak korban. Itu yang saya takutkan. Saya merasa sangat berdosa kepada guru karena tidak bisa menjaga senjata pusaka itu. Maka saya menuju ke tempat di mana guru sering melakukan tapa berata. Ternyata di sana saya mendapat wisik dan menemukan lempeng batu yang saya ceritakan itu. Jadi, kamu benar-benar mau mempelajari jurus naga puspa ini? Benar, Ki. Saya akan sangat gembira kalau boleh memanggil guru kepada Kilungga. Sebenarnya saya sudah berniat untuk mengubur ilmu ini. Karena kehebatannya akan sangat membahayakan kalau sampai jatuh ke tangan orang yang tidak memiliki sifat ulas asih. Kamu mau bersumpah untuk tidak mengajarkan ilmu ini pada orang lain? Saya bersedia menerima kutuk kalau mengajarkan ilmu ini kepada orang lain, dan bersedia menanggung petaka kalau menggunakan ilmu ini untuk mengumbar nafsu semata. Baiklah kalau begitu. Besok, bersamaan dengan bunyi kokok ayam hutan menyambut matahari, kamu harus keramas untuk memulai tapa berata selama 5 hari di sini. Maaf Nini, benar ini desa Kurawan? Benar. Nini mau kemana? Di mana letak gua jamur? Ada apa? Nini tahu gua itu? Semua orang desa ini tahu, tapi untuk apa Nini ke sana? Tempat itu angker, banyak dedemit yang berkeliaran. Saya mau menemui dedemit itu. Ikuti saja jalan ini. Sampai di batas desa di pinggir hutan, ikuti jalan setapak menuju bukit. Nini akan masuk ke dalam hutan yang lebat. Goa itu ada di dalam hutan. Terima kasih Nini.
Mengapa dia berkeliaran di tempat murid seperti itu? Jangan-jangan dia keluarga Dedemit yang bau reksa goa itu. Hiya! 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 Rupanya Dedemit jerami itu yang ditakuti para penduduk. Hei, siapapun kamu! Aku teman Arya Kamandanu. Apa dia ada di dalam? Jawab! Aku mau ketemu Arya Kamandanu. Namamu Sakawuni kan? Kakang Kamandanu yang kasih tahu namaku kan? Kamu yang pasang hantu-hantuan tadi ya? Oh, itu. Mainan anak-anak desa Kurawan itu memang nakal-nakal. Lah petilasan guru itu mereka acak-acak. Jadi, ayo Nini, masuk dulu. Ada pesan dari Kamandanu. Yuk. Dia kemana? Masuk dulu toh. Nanti saya ceritakan. Yuk. Ayo. Tadinya Kamandanu mau bertapa di sini. Dia mengharapkan dapat petunjuk dari guru. Karena dia baru saja dikalahkan oleh musuhnya. Silakan. Saya tahu. Kami bersama-sama melawan bajingan itu. Kemudian saya melapor ke Majapahit. Sementara Kakang Kamandanu mengatakan mau kemari. Itu dia. Hari pertama dia menginap di sini. Katanya dia mimpi ketemu dengan guru yang menunjukkan ada mutiara ilmu yang tersimpan di dalam gua ini. Nah, pagi-pagi dia mencari mutiara itu dan ketemu. Dia dapatkan mutiara lalu pergi? Belum. Dia pelajari dulu gambarnya. Nanti dulu. Ini agak tidak nyambung. Mutiara, terus mempelajari gambarnya, jelasnya bagaimana? Oh, ini. Nih. Mutiaranya? Ya ini mutiaranya. Mutiara dari jurus naga puspa. Yang rupanya sengaja diwariskan untuk kami. Mengerti? Apalagi kamu. Awong Kamandanu itu yang 2 hari 2 malam mengartikan gambar dan tulisan ini. Dia nggak ngerti-ngerti juga kok. Sampai buntu pikirannya. Judek. Itu kenapa dia pergi? Iya. Tapi setelah baca tulisan ini, nih, kapulungan terus lunggah. Pesannya apa? Katanya Nini disuruh menunggu di sini. Nanti dulu, dia kemana? Kamandanu itu menganggap kapulungan dan lunggah sebuah petunjuk.
Jadi dia langsung menuju ke Sungai Kapulungan, atau mungkin mencari desa Lunggah, atau bukit, gunung, atau orang yang bernama Lunggah. Kapulungan. Saya akan menyusul ke sana. Pesannya Kamandanu disuruh nunggu di sini loh, Jeng. Kayaknya sudah hampir sore. Mbok ya besok saja. Saya berangkat sekarang. Kalau terjadi kami berselisih jalan, suruh Kamandanu menunggu di sini. Hiya! 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 Jangan buka matamu, Kamandanu. Bayangan itu akan hilang. Itu kakek gurumu. Cakarnogo Ginurat Papat, Hanawut Angkoso, Petit Nogo Ginurat Papat, Pusoko Rananggo Matio. Jangan buka matamu. Tapa bratamu belum paripurna. Tinggal 1 hari lagi, Kamandanu. Tinggal 1 hari lagi. Bertahanlah, Kamandanu. Tinggal 1 hari lagi. Di mana rumah Kilungga? Di seberang. Saya mencari teman saya. Namanya Kamandanu. Sepekan yang lalu, Kamandanu memang datang ke rumah mencari Bapak. Tapi kemudian pergi sama Bapak, entah kemana. Nini Lu tidak tahu kira-kira perginya kemana? Saya tidak pernah mau ikut kalau Bapak pergi untuk urusan kanuragan. Maaf, Nini seorang pendekar. Iya. Saya sudah menyangka. Dandanan dan pedang yang Nini bawa sudah melambangkan. Bapak dulu juga menginginkan saya jadi pendekar, tapi saya tidak mau. Kenapa?
saya tidak pernah tega untuk membunuh cacing sekalipun. Padahal seorang pendekar kan harus memiliki ketegaan yang lebih daripada manusia biasa. Keadaan yang memaksa orang tega melakukan kekerasan. Keadaan yang membuat hati lembut manusia berubah menjadi keras dan menjadi kejam. Mudah-mudahan Nini tidak pernah mengalami kekejaman. Yang saya takutkan adalah karma pala dari nenek moyang saya. Mungkin bapak atau kakek saya pernah berbuat kejam pada orang, dan karma itu jatuh pada saya. Tapi sungguh, kalaupun terjadi, saya akan pasrah. Dan saya tidak akan membalas dengan kekejaman. Raja Nogo Kinurat Papat. Sifat papat minangka rasa jalma. Minum Kamandanu. Jangan buru-buru minum banyak, Kamandanu. Jantungmu bisa berhenti. Ternyata kamu lulus dari ujian yang paling berat untuk mendapatkan 3 jurus akhir dari Naga Puspa. Tidak semua orang bisa melaluinya. 3 kakak seperguruan saya tewas ketika melakukan tapa berata untuk mendapatkan wisik gaib dari guru. Saya seperti melihat seorang laki-laki tua berpakaian seorang ajar. Anehnya hati kecil saya mengatakan bahwa dia adalah Eyang Guru, Empu Sasi. Dan sepertinya beliau memainkan semua jurus Naga Puspa dengan sangat gamblang. Yang terakhir, Eyang Guru Empu Sasi berubah menjadi asap. Dan asap itu masuk ke dalam tubuh saya. Ternyata kamu yang mendapat pulung ilmu sakti itu, Kamandanu. Semua itu berarti saripati jurus-jurus ilmu Naga Puspa sudah masuk ke dalam tubuhmu. Kamu akan mampu memainkan seluruh jurus Naga Puspa dengan sempurna. Besok, kalau tenagamu sudah pulih, kamu boleh mencobanya. Guru selalu memilih orang yang pantas mendapatkan ilmunya. Bapak sangat setia pada sumpah bahwa semua anak murid Empu Sasi dilarang bekerja sama dengan keturunan Ken Arok. Itulah sebabnya Bapak lebih memilih tinggal di desa terpencil yang jauh dari kota Raja Singosari waktu itu. Kenapa? Kesannya Empu Sasi itu memusuhi Raja Singosari. Empu Sasi adalah murid dari Empu Gandring yang melihat secara langsung bagaimana Empu Gandring ditikam dengan keris buatannya sendiri oleh Ken Arok yang memesan keris tersebut. Iya, saya pernah mendengar cerita itu. Sebelum Empu Gandring tewas, sempat memberi kutukan pada Ken Arok bahwa semua murid-muridnya dilarang bekerja sama dengan anak keturunan Ken Arok. Kakang Kamandanu pernah menceritakan hal yang sama tentang gurunya dan juga ayahnya.
Kamu melakukan seluruh jurus naga puspa tanpa cacat, dan kamu tidak kelihatan letih sama sekali, Kamandanu. Seluruh tenaga saya seperti menyatu dalam aliran jurus, sehingga saya sama sekali tidak merasa lelah. Itu artinya, jurus naga puspa sudah menyatu dengan dirimu. Tapi kalau saya menggunakan pedang naga puspa, apakah akan sama? Sebab selama ini pedang naga puspa selalu menyedot tenaga dalam saya. Tidak akan, sebab pedang ciptaan gurumu pasti memiliki gerak yang seirama dengan gerak jurus naga puspa. Besok pagi, kita kembali ke Gedung Peluk. Berbahagialah, karena kamu sudah mendapatkan apa yang kamu cari. Jinggan, bikin wedang jahe dan masak yang enak. Baik, Pak. Dia teman saya, Guru. Namanya Sakawuni. Oh. Wuni, ini Mpu Lunggah, kakak seperguruan ayah, dan Mpu Ranubaya. Ayo masuk. Hari ini Lu Jinggan akan masak yang istimewa. Bagaimana dengan laporanmu ke Majapahit? Empu Wahana tampaknya masih menyimpan kebencian kepada kita. Seolah-olah kita tidak kena aturan. Karena saya tidak ikut pulang? Antara lain itu. Tapi kesan saya, mereka menganggap kita akan menyaingi tugas prajurit dan tumenggung bawahannya. Saya yakin bukan karena itu. Mereka kurang suka karena selama ini saya selalu dekat dengan Paman Lembu Sora dan Kakang Ranggalawe. Nini, minumannya sudah siap. Oh iya, terima kasih ya Lu. Ayo. Terus terang, saya menyesal bergabung dengan Empu Kejam itu, Tati. Saya malu. Tanpa kita sadari, kita sudah menjadi perampok yang menghina. Bukan sekedar menjadi begal untuk bertahan hidup, tapi sudah menjadi perampok dan maling sungguhan. Hati saya menangis waktu kita merampok di desa Sepang. Bagaimana puluhan penduduk dibantai dengan kejam, hanya untuk mendapatkan sebakul beras dan seekor kerbau. Saya juga begitu, Kang. Bagaimanapun, saya masih keturunan Demang. Orang yang terhormat, yang sangat dihargai. Sekarang, jadi tikus comberan. Maksud Kakang, kita lari. Kita kan bisa ngomong terang-terangan sama Tong Bajil dan Dewi Sambi. Bagaimana dengan anak buah kita? Terserah mereka. Kalau mau ikut dengan kita, ayo. Kalau mau terus menjadi begal, silahkan. Tampaknya tidak ada gerakan yang mencurigakan. Tapi tempatnya pasti di sekitar sini. Rombongan saudagar di tikungan alas Pembungki. Ya, kita tunggu perintah Raglatik. Saya melapor. Kami tidak akan menghalangi kalian kalau mau tetap bergabung dengan Tong Bajil. Tapi kalau kalian mau bersama-sama kami menyerahkan diri ke Majapahit, ayo. Ada rombongan saudagar lewat di alas bumbung Ragelatik. Bagaimana? Kami menunggu perintah. Mulai hari ini, tidak ada perintah dari saya. Sampai kapanpun. Jadi kita biarkan para saudagar itu lepas?
Saya tidak peduli. Pasti dia akan melapor kepada Tong Bajil. Saya sudah siap untuk menghadapi hal yang paling buruk sekalipun. Kurang ajar. Gelatik harus membayar mahal untuk perbuatan ini. Biar aku yang menghadapi pengkhianat-pengkhianat itu, Kakang. Di mana mereka? Di hutan bumbung. Ayo. Aku ikut. Kalian semuanya ikut. Aku paling benci sama pengkhianat. Mau kemana kau, Gelatik? Mau lari? Iya. Kami sudah mengambil keputusan, Nyai Dewi. Kami mau kembali ke Tuban. Kalian mau mengkhianati kami? Kami tidak mau terus-menerus menjadi begal. Kami pejuang, Nyai Dewi, bukan rampok. Hebat. Sudah seberapa keras kulit kalian? Berani menentang Empu Tong Bajil. Kami tidak bermaksud menentang Kakang Bajil. Silakan kalian teruskan. Kami pun memberi kebebasan kepada seluruh anak buah untuk memilih. Ikut kami atau ikut Kakang Bajil. Ternyata kesetiaan Kakang kepada Gusti Ranggalawe cuma sepicik itu. Kita merampok bukan untuk harta benda. Tujuan utamanya adalah mengganggu keamanan kepada Majapahit. Sehingga hubungan antara negara bawahan dengan kota raja terganggu dan rakyat menjadi resah. Kenyataannya tidak seperti itu, Jagabaya. Kita sudah seutuhnya menjadi begal. Membunuh dan merampas harta milik rakyat biasa. Kita sudah menjadi biadab. Mungkin Kakang Ranggalawe akan marah kalau melihat perbuatan kita, Jagabaya. Jangan banyak mulut. Aku paling tidak suka dengan adu mulut. Cepat, tentukan keputusan kalian sekarang. Kami sudah memutuskan untuk kembali ke Tuban. Kaki telanjang mendaki bukit nasib, merengkuh semua kesempatan jadi timbunan harapan. Di puncak semuanya adalah keserakahan, menumpuk kebahagiaan di atas bangkai sesamanya. Mendulang emas di atas genangan darah. Siapa Kisanak? Aku manusia kabur kanginan, berasal dari awang-awang, antara surga dan neraka. Mau apa kau kemari? Aku mencium anyir darah yang membangkitkan naluriku untuk bertarung. Terpaksa kalian harus memenuhi tantanganku. Kurang ajar. Kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa? Aku tidak pernah memilih-milih siapapun lawanku. Jangan ikut campur garangan. Aku ingin melumatkan orang gendeng ini dengan tanganku sendiri. Jumawa.
membuat mantra. Mantra menyusun daya. Daya mantraku mengunci semua daya. Daya mantraku menyiram pikiran manusia dengan darah dan lupa. Kematian adalah kidung indah kehidupan. Maya pada akan kulumuri wajahmu dengan darah. Kematian dalam nafasku, kematian di setiap langkahku. Doh Pukulun! Kita coba sekali lagi menyisir hutan ini. Mungkin tempatnya keliru, Kakang Resapati. Saya yakin tidak keliru. Hutan yang agak lapang tadi adalah tempat perkemahan kami waktu tiba-tiba mereka menyerang. Kalau begitu, kita balik lagi. Sebelum gelap kita harus keluar dari hutan ini. Nyanyian kumbang, berpasang-pasang kumbang, bercengkrama di pucuk kembang kenanga. Nyanyian beribu unggas liar, bercinta dalam rimbun pepohonan. Malam mencumbui siang, mentari merayu rembulan. Saya terseok-seok dalam kesepian. Doh Pukulun! Tidak bosan-bosannya kau menyiksaku, Dewa. Kau beberkan dosa-dosaku setiap mataku terpejam. Kau siksa batinku setiap mataku terbuka. Kau siramkan api neraka dalam kehidupan yang masih fana. Gelap! 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 Duniaku tenggelam dalam kelam! Dari pakaian yang mereka kenakan, pasti semua mayat ini adalah perampok yang mengganggu daerah ini. Tapi siapa yang melakukan? Ada yang telah mendahului kita. Kamandano. Rawedeng! Dia yang telah membunuh Surapati. Dia salah satu dari pimpinan rampok itu. Satunya lelaki bertubuh pendek. Kerangkeng dia. Perempuan ini yang namanya Dewi Sambi. Pimpinan mata-mata dari Kediri zaman Jaya Katuang.
Benar Kakak Wuni bukan istri Kakang Kamandanu? Sudah lama kami bersahabat. Kami saling tolong-menolong, saling mengutarakan nasib kami. Tapi kalian sering pergi bersama-sama? Iya, Walaupun bukan suami istri. kami bisa menjaga diri dan kehormatan masing-masing. Kenapa? Kelihatannya Nini naksir sama Kakang Kamandanu. Siapa bilang? Saya menganggap dia sebagai kakak. Dia baik dan sopan. Dan gagah seperti Arjuna. Sudah dingin. Gurumu terlalu gebiak-uyah terhadap Raja Tumapel. Karena Ken Arok, pembunuh Eyang Guru, adalah penguasa Tumapel. Sebenarnya Prabu Kertanegara bukanlah keturunan Ken Arok, karena beliau adalah putra Ranggaweni, cucu Anusapati yang berarti buyut tunggul ametung dari Ken Dedes. Salah satu korban dari keris Empu Gandring oleh tangan kotor Ken Arok. Bagaimana dengan Prabu Kertaraja Jayawardana? Kalau tidak salah, dialah yang sebenarnya keturunan Ken Arok. Dalam tubuhnya mengalir darah Ken Arok. Karena sang Prabu adalah putra dia Lebuhtal, cucu Narasingamurti, buyut Mahisa Wongateleng. Berarti cicit Ken Arok dari Ken Dedes. Itu yang menyebabkan saya ragu untuk mengabdi di Majapahit. Saya merasa mengkhianati guru. Kamandanu, kamu harus bisa menentukan sikap sendiri. Itu lebih baik daripada kamu sekedar mengikuti sikap orang lain, walaupun itu gurumu sendiri. Kalau kamu anggap sang Prabu Majapahit pantas untuk dipanuti, lakukanlah. Sebab kalau kamu mengabdi kepada raja yang adil, itu sama saja kalau kamu melakukan keadilan. Tapi sebaliknya, kalau kamu mengabdi kepada raja yang kejam, yang tega menyengsarakan rakyatnya sendiri, maka kamu sama berdosanya. Bagaimana kalian bisa diam saja sementara pimpinan kalian ditawan? Kami semua sedang mengejar anak buah Raglatik setelah Raglatik dan Ratati tewas. Dan ini atas perintah Dewi Sambi. Memang empu. Tapi tiba-tiba muncul seorang pendekar yang aneh. Dia menantang kami semua. Tentu saja Nyai Dewi sangat marah. Terjadi peperangan. Tapi ternyata pendekar itu sangat sakti. Nyai Dewi, bahkan Kakang Gadangan dan Jagabaya, semua tewas. Untung dia mengira saya juga sudah mati, hingga bisa selamat. Lalu, apa hubungannya dengan tentara Majapahit? Mereka datang tidak lama setelah pendekar aneh itu menghilang. Kita harus membebaskan Dewi Sambi. Cokor! Ya, empu. Mata-matai Majapahit. Cari tahu di mana Dewi Sambi ditawan. Kita harus cepat. Aku takut mereka akan menggantung Sambi.